rancangan kejahatan menjadi kebaikan, karena Dia adalah Bapa yang sejati.
Nah, saudara, seringkali kita melihat tantangan kejahatan itu ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Tetapi percayalah, tangan Tuhan mampu mengubah rencana-rencana jahat yang ditujukan kepada kita menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca sama-sama. Kejadian 50 ayat yang ke-20. 2, 3. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, saudara, saya melihat di sini sebuah yang luar biasa ketika saudara-saudara Yusuf merencanakan yang jahat terhadap Yusuf, tetapi rencana Allah tidak pernah berhenti karena mereka yang jahat itu. Tetapi Allah mampu mengubah segala rencana jahat itu menjadi kebaikan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Di situ saya melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengenapi janji. Di mana Allah berjanji? Mari kita lihat. Sekarang kita seringkali nggak bertanya ya, kita hanya kagum kepada sosok-sosok tertentu di dalam Alkitab. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, mereka itu semuanya orang biasa jika bukan Allah yang beserta dengannya. Karena Allah yang beserta dengannya, mereka adalah orang-orang yang diutus tepat pada waktunya dan tempat yang pas, sehingga Tuhan bisa berkarya di situ. Bukan karena orang tersebut. Itu sebabnya mengapa Allah memilih Yusuf. Itu saya bilang itu hak prerogatif Allah. Bukan karena Yusuf lebih baik dari yang lain. Tidak. Siapakah manusia yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa? Tidak ada. Siapakah manusia yang layak di hadapan Tuhan? Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu, Allah memilih Yusuf karena Allah tahu di dalam hati Yusuf dia mau melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, ini saudara yang perlu kita perhatikan. Saya ingin mengatakan begini, saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh D.R. Johnson. Ketika Allah menjadikan bumi dan alam semesta itu mudah, kenapa? Dia hanya bilang jadilah, maka alam semesta jadi. Tetapi untuk menciptakan seorang hamba yang setia, yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menciptakan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, itu berbeda. Amin. Tidak semudah Tuhan menciptakan alam semesta, tetapi Tuhan sendiri perlu turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Kalau untuk menciptakan dunia, Tuhan tidak perlu turun ke dunia, tetapi untuk menciptakan seorang hamba yang setia, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, Allah perlu membimbingnya, Allah perlu menyiapkannya, Allah perlu membawa dia ke dalam pengalaman-pengalaman yang sulit bersama dengan Allahnya, sehingga Yusuf siap menjadi seorang pemimpin dan seorang hamba yang mengasihi Allahnya dengan segenap hati dan memiliki hati hamba yang setia. Amin. Itu tidak mudah, tidak bisa dibentuk dengan sendiri, tetapi itu harus dipersiapkan. Amin. Apa tujuan Allah mengangkat Yusuf? Allah hanya ingin menggenapi janjinya kepada Abraham untuk apa? Menjadikan keturunannya Abraham satu bangsa yang besar dan menetap di Kanaan dan menjadikan mereka umat kepunyaan Allah dalam yang akan hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah dan menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan untuk menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, kita baca dalam Kejadian 17, di mana janji Allah. Saya lihat di sini. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, inilah janji yang dikatakan Allah kepada Abraham. Ketika Abraham juga bukan orang yang luar biasa, walaupun dia disebut sebagai bapak beriman, tetapi Abraham adalah orang biasa yang mau melakukan kehendak Allah. Jadi ketika saudara dan saya melakukan kehendak Allah, saudara, Allah sungguh-sungguh menghargai di dalam kehidupan kita.
itulah sebabnya apa tujuan Allah mengangkat Yusuf hanya untuk menggenapi janji Allah yang diucapkan kepada Abraham. Di sini saya menarik kesimpulan betapa setianya Allah dengan janjinya. Amin. Walaupun bertahun-tahun sampai ke keturunannya, Tuhan tetap memperlakukan janji ini kepada mereka. Nah, saudara, itu sebabnya saya melihat Allah itu setia, sehingga Allah memakai bangsa Israel itu. Tetapi Yusuf dipakai Allah untuk memelihara cikal bakal bangsa Israel yang sedang dilanda bencana kelaparan. Dan dari bangsa inilah akan lahir nabi-nabi besar. Jadi kalau nabi-nabi besar semua, kalau saudara baca di dalam Alkitab, dari mana? Dari bangsa Israel. Kalau ada yang tidak dari bangsa Israel, ada nggak di dalam Alkitab kita? Gak ada, saudara. Semuanya Allah begitu. Kenapa? Karena Allah ingin keselamatan itu memang dari sana. Ya. Jadi kalau bangsa Israel kelaparan dan mati, berarti Yesus tidak akan pernah turun dari bangsa Israel. Itu sebabnya Allah setia memelihara bangsa ini, sehingga Allah membangkitkan Yusuf, sehingga terlepaslah mereka dari bencana kelaparan. Nah, saudara, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi jangan pernah mengubah keputusan itu, setia kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Allah kita adalah setia adanya. Bila Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Setelah Yusuf mati, apakah rencana Allah itu mati juga? Yusuf mati pada akhirnya, walaupun dia dipakai Allah, tetapi pada akhirnya juga dia mati. Apakah berhenti rencana Allah sampai ke situ? Tidak. Maka Allah memanggilkan Musa. Kita tahu Musa sebagai nabi besar dari bangsa Israel. Sekali lagi, Musa adalah nabi besar dan bangsa Israel yang disertai dengan kuasanya yang memukau, hanya supaya bangsa atau pilihan Allah itu keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka tanpa mengangkat senjata. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari kekuasaan Firaun di Mesir kalau Tuhan tidak setia dan membangkitkan Musa mengeluarkan mereka. Kita seringkali kagum kepada Musa. Musa hebat karena dia bisa melakukan mujizat yang spektakuler, yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah ada dan dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang menandingi Musa. Nah, kita bisa kagum ya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Musa orang biasa. Musa kita tahu dia hanyalah seorang Ibrani, orang Israel yang dulunya kelahirannya pun tidak dikehendaki oleh penguasa Firaun. Tetapi ketika dia diangkat menjadi anak Firaun, putri Firaun, kemudian dia membunuh orang Mesir, maka dia ketakutan dan melarikan diri ke Midian. Selama 40 tahun dia di Midian, dia terkubur di dalam kesunyian. Apakah Musa bisa bangkit? Tidak bisa. Kalau bukan Allah yang datang kepada Musa dan mengangkat Musa menjadi nabinya, tidak akan ada Musa yang luar biasa. Amin. Musa, ketika mengapa Musa bisa luar biasa? Karena Musa mau melakukan ketetapan Allah, mau melakukan kehendak Allah. Ketika Allah mengatakan, Musa, aku mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel. Walaupun Musa menolak pada awalnya, karena dia bukan menolak karena dia tidak mau, tetapi karena dia menyadari dirinya cuma orang biasa, pengembala kambing, sekarang menjadi menantu Yitro di taman Midian yang sungguh-sungguh terbaca. Dia tahu siapa Tuhan yang akan membebaskan mereka bangsa Israel dan tangan Firaun. Siapakah aku? Tetapi Allah mengatakannya, aku akan menyertai kau. Itulah kuncinya, saudara. Jadi bukan Musa yang luar biasa, tetapi Allah yang bekerja lewat Musa di balik layar. Itulah sesuatu yang luar biasa, yang sedang menepati janjinya dari generasi ke generasi.
Dan saudara, itulah tujuannya. Sehingga kita lihat di sini, kenapa Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 12. 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung Horeb, di gunung ini. Saudara, Allah mengatakannya bukan mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Allah mengatakan sesuatu ini seperti sudah terjadi. Karena Allah tahu bahwa apa yang dirancangkannya pasti akan terjadi. Kenapa harus beribadah? Kenapa ibadah ini penting? Ini yang seringkali kita harus memahami. Ibadah itu penting bukan karena saudara dan saya berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan saja, memuji Tuhan saja, bukan. Tetapi saudara supaya belajar ketetapan Allah dan hidup di dalamnya. Amin. Itu penting. Ketika kita mendengarkan firman Allah, biarlah firman Allah itu kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Itulah kita namanya belajar ketetapan Allah. Itulah namanya ibadah. Kalau ibadah kita bukan seperti itu, saya percaya saudara akan diberkati walaupun saudara boleh mengalami pengalaman yang sulit, tetapi saudara akan bersama-sama dengan Allah. Kita akan memulai hati saudara sesuatu. Saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan